Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang tidak beres tentang seseorang, namun Anda tidak bisa menunjukkan apa itu? Intuisi kita seringkali adalah pelindung terbaik kita. Namun dalam dunia yang kompleks ini, intuisi saja tidak cukup. Mengenali orang jahat bukan tentang melabeli seseorang sebagai jahat secara permanen, melainkan tentang mengidentifikasi pola perilaku yang merugikan dan manipulatif yang dapat membahayakan diri Anda secara emosional, finansial, atau bahkan fisik. Apakah Anda pernah terjebak dalam perangkap seseorang yang tampak sempurna di awal, namun perlahan menunjukkan sisi gelap yang meresahkan? Memahami definisi orang jahat, istilah orang jahat bisa menjadi ambigu. Untuk tujuan panduan ini, kita tidak berbicara tentang penjahat serial atau figur horor. Sebaliknya, kita fokus pada individu yang secara konsisten menunjukkan perilaku yang merugikan orang lain, seringkali untuk keuntungan pribadi, dan menunjukkan kurangnya empati atau penyesalan. Ini bisa termasuk para manipulator yang menggunakan tipu daya, kebohongan, dan permainan pikiran untuk mengendalikan orang lain. Ada pula narsisis, individu yang sangat mementingkan diri sendiri, membutuhkan kekaguman berlebihan, dan kurang empati. Meskipun merupakan diagnosis klinis yang kompleks, beberapa individu mungkin menunjukkan sifat-sifat antisosial yang ekstrim, seperti tidak adanya hati nurani atau penyesalan. Tak ketinggalan, orang yang suka memanfaatkan secara konsisten mengambil keuntungan dari kebaikan orang lain, tanpa niat untuk membalas budi atau peduli terhadap kesejahteraan orang lain, serta para pengganggu yang secara sengaja menyebabkan kerusakan fisik atau emosional pada orang lain. Indikator peringatan dini dalam perilaku, perhatikan pola, bukan hanya insiden tunggal. Perilaku yang konsisten adalah kunci. Pertama, perhatikan kurangnya empati dan penyesalan. Mereka kesulitan memahami atau berbagi perasaan orang lain. Reaksi mereka terhadap kesedihan, kemarahan, atau penderitaan orang lain seringkali hampa atau tidak pantas. Ketika mereka melakukan kesalahan atau menyakiti seseorang, mereka jarang menunjukkan penyesalan yang tulus. Mereka mungkin malah menyalahkan orang lain atas tindakan mereka atau menganggapnya sebagai hal sepele. Dalam situasi yang membutuhkan respons emosional, mereka mungkin tampak dingin, acuh tak acuh, atau bahkan geli. Kedua, awasi tanda-tanda manipulasi dan kontrol. Mereka bisa menjadi pembohong patologis, berbohong secara konsisten dan tanpa ragu. Bahkan tentang hal-hal kecil, kebohongan mereka seringkali dirancang untuk menciptakan kesan tertentu atau untuk menghindari tanggung jawab. Mereka mungkin melakukan gaslighting, yaitu bentuk manipulasi psikologis di mana seseorang membuat Anda meragukan ingatan, persepsi, atau kewarasan Anda sendiri dengan menyangkal hal-hal yang jelas-jelas terjadi atau memutarbalikkan fakta. Mereka juga sering menggunakan triangulasi, melibatkan pihak ketiga dalam konflik untuk mengalihkan perhatian, menciptakan perpecahan, atau mendapatkan keuntungan. Seringkali mereka akan memainkan korban, menampilkan diri sebagai korban dalam setiap situasi, bahkan ketika mereka adalah penyebab masalahnya, untuk mendapatkan simpati dan menghindari akuntabilitas. Mereka juga mungkin mencoba mengisolasi Anda dari teman dan keluarga, membuat Anda lebih bergantung pada mereka dan lebih mudah dikendalikan. Terkadang, mereka menggunakan ancaman terselubung atau sindiran untuk mengintimidasi Anda agar melakukan apa yang mereka inginkan. Ketiga, perhatikan sifat egosentris dan narsisme. Mereka sering merasa berhak atas perlakuan khusus, kekaguman, atau bahwa aturan tidak berlaku untuk mereka. Ada kebutuhan berlebihan akan pujian. Mereka terus-menerus mencari validasi dan kekaguman dari orang lain. Mereka juga cenderung membesar-besarkan prestasi atau kemampuan mereka sendiri, seringkali dengan meremehkan orang lain. Dalam percakapan, mereka sulit mendengar dan hanya tertarik pada diri mereka sendiri. Percakapan sering berputar di sekitar mereka. Keempat, perhatikan ketidakstabilan dan inkonsistensi dalam perilaku mereka. Mereka sering memiliki pola hubungan yang bermasalah, singkat, intens, dan sering berakhir dengan drama atau konflik. Temperamen mereka bisa sangat tidak stabil, dengan perubahan suasana hati yang drastis dan tidak terduga, dari pesona yang manis hingga kemarahan yang meledak-ledak. Ada inkonsistensi yang jelas antara kata dan perbuatan. Mereka sering mengucapkan janji-janji yang tidak pernah mereka tepati. Mereka juga jarang mengakui kesalahan mereka, selalu menemukan alasan untuk kegagalan atau masalah mereka. Kelima, waspadai perilaku agresif atau berpotensi berbahaya. Ini bisa berupa agresi pasif, yaitu ekspresi kemarahan yang tidak langsung, seperti tidak memenuhi janji, sengaja menunda-nunda, atau menyebarkan rumor. Mereka mungkin mengalami ledakan amarah yang tidak proporsional terhadap situasi, seringkali melibatkan teriakan,
sumpah serapah, atau pelemparan barang. Mereka juga cenderung melanggar batasan pribadi Anda, baik fisik maupun emosional. Sangat penting untuk mewaspadai jika mereka memiliki riwayat kekerasan, baik fisik, emosional, atau verbal. Ini adalah tanda peringatan serius yang harus Anda hindari. Indikator peringatan dini dalam interaksi. Bagaimana rasanya berinteraksi dengan mereka? Pertama, Anda mungkin merasakan perasaan tidak nyaman atau cemas. Perhatikan firasat Anda. Jika ada sesuatu yang terasa tidak benar, bahkan jika Anda tidak bisa menunjukkan alasannya, jangan abaikan. Setelah berinteraksi dengan mereka, Anda mungkin merasa lelah, terkuras secara emosional, atau bingung. Mereka juga sering menciptakan situasi di mana Anda merasa bersalah atau berhutang budi kepada mereka, bahkan ketika Anda tidak seharusnya. Kedua, perhatikan pola komunikasi yang bermasalah. Mereka mungkin memiliki pola bicara yang menarik perhatian, terlalu banyak berbicara tentang diri mereka sendiri, memonopoli percakapan, atau sering menyela. Kritik yang merendahkan juga sering muncul. Mereka sering mengkritik, merendahkan, atau membuat komentar negatif tentang Anda atau orang lain, seringkali dengan dalih hanya bercanda. Mereka juga cenderung sering meminta bantuan tanpa balasan, terus-menerus meminta bantuan atau keuntungan dari Anda, namun tidak pernah menawarkan bantuan sebagai balasannya. Mempercayai intuisi Anda. Intuisi bukanlah sihir, melainkan hasil dari pemrosesan bawah, sadar dari ribuan informasi dan sinyal nonverbal. Jika ada sesuatu yang terasa off tentang seseorang, bahkan jika Anda tidak bisa menjelaskannya secara rasional, jangan abaikan perasaan itu. Ini adalah mekanisme pertahanan alami tubuh Anda. Langkah-langkah melindungi diri Anda. Mengenali adalah langkah pertama, melindungi diri adalah langkah selanjutnya. Pertama, tetapkan batasan yang jelas. Belajarlah mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Anda tidak berhutang apapun kepada siapapun. Jika Anda merasa tidak nyaman, tolak permintaan atau undangan mereka. Jaga jarak dan batasi waktu Anda berinteraksi dengan mereka. Jika perlu, tentukan konteks sepenuhnya. Yang terpenting, jangan berbagi informasi pribadi atau kerentanan Anda dengan mereka, karena ini dapat digunakan untuk memanipulasi Anda. Kedua, dokumentasikan dan cari dukungan. Jika Anda berurusan dengan seseorang yang perilakunya merugikan, catat insiden, tanggal, dan detailnya. Ini bisa sebaiknya tidak Anda perlu mencari bantuan hukum atau profesional. Bicaralah dengan orang yang Anda percaya. Bagikan kekhawatiran Anda dengan teman, keluarga, atau terapis. Mendapatkan perspektif luar bisa sangat membantu. Jika Anda merasa terjebak dalam hubungan yang merugikan atau berurusan dengan individu yang sangat manipulatif, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari terapis, konselor, atau penasihat hukum. Ketiga, prioritaskan kesejahteraan Anda. Fokuslah pada diri sendiri dan jangan biarkan perilaku mereka mendefinisikan nilai diri Anda. Praktikkan perawatan diri. Pastikan Anda menjaga kesehatan mental dan fisik Anda sendiri. Jika suatu hubungan secara konsisten membuat Anda merasa buruk, tidak aman, atau tidak dihargai, itu mungkin saatnya untuk mengakhirinya. Mengenali orang jahat bukanlah tentang hidup dalam ketakutan atau mencurigai setiap orang. Ini adalah tentang mengembangkan kesadaran diri dan lingkungan, mempercayai intuisi Anda, dan memiliki alat untuk melindungi diri Anda dari bahaya. Ingatlah, Anda berhak untuk merasa aman, dihormati, dan dihargai dalam setiap hubungan. Dengan memahami pola perilaku yang merugikan dan mengambil langkah proaktif untuk melindungi diri Anda dapat menavigasi dunia dengan lebih percaya diri dan mencegah diri Anda menjadi korban. Apakah Anda mengenali salah satu tanda ini pada seseorang dalam hidup Anda? Jangan ragu untuk mengambil langkah pertama untuk melindungi diri Anda. Oke bro, itu tadi materi kita kali ini. Semoga ada sesuatu yang bisa lo ambil dan langsung lo terapkan. Ingat, perubahan itu dimulai dari satu langkah kecil, dan yang paling penting adalah konsisten. Jangan lupa subscribe Materi Pria biar lo nggak ketinggalan update terbaru, like videonya kalau lo suka, dan share ke teman-teman lo yang juga butuh dorongan. Punya pertanyaan atau topik yang pengen kita bahas? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bro. Tetap semangat, tetap jadi pria berkualitas. Inilah Materi Pria.